Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan 19. Judul firman Tuhan hari ini adalah Allah yang menyediakan. Yang pertama, Abraham diuji imannya. Abraham diuji imannya. Judulnya di situ, iman Abraham diuji. Saudara, kenapa harus diuji, saudara-saudara? Bukankah Abraham itu sudah dari awal dia punya iman yang luar biasa? Ketika dia panggil, Allah memanggil dia dari Ur Kasdim, dia taat, dia tidak pernah membantah sama Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan harus menguji iman Abraham itu? Ternyata saudara-saudara, Allah ingin memastikan seperti apa kualitas iman Abraham. Karena Allah mau mempercayakan sesuatu yang besar buat dia. Allah tidak mau mempercayakan sesuatu yang besar sebelum Allah mengenal kualitas imannya. Amin. Allah harus memastikan dulu bagaimana kualitas iman orang ini. Dia layak dipercaya atau tidak. Wow, luar biasa saudara-saudara. Memang dulu dia sudah terbukti imannya luar biasa. Dan ujiannya Abraham itu bukan sama dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin Tuhan bilang Abraham keluar dari negerimu, dia keluar. Kemudian dia tuntut setiap Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham selalu nurut sama Tuhan. Abraham sebenarnya sudah lulus dalam semua hal itu saudara-saudara. Tapi ketika Allah mengujinya kembali dan tingkatan ujian itu Tuhan berikan yang lebih tinggi. Kalau di sekolah itu UTS itu ujiannya mungkin itu hanya mengulangi pelajaran yang sudah dipelajari. Abraham ini bukan mengulangi kisah-kisah yang dulu, tetapi Abraham diberikan soal yang baru dan mampu nggak Abraham ini menyelesaikan? Dan Abraham sungguh-sungguh mampu. Luar biasa saudara-saudara. Yang kedua, apa ujian atau apa soal ujian yang diberikan Allah kepada Abraham? Soal ujiannya adalah memberi. Amin. Memberi. Bapak Ibu Saudara, Yehovah Jireh itu artinya Allah yang akan menyediakan. Allah yang akan menyediakan. Ketika Allah memberikan sebuah ujian, sebenarnya Allah ingin tahu apakah Abraham ini taat. Dan ujian yang diberikannya sebenarnya levelnya itu level yang sulit sekali saudara-saudara. Tetapi Abraham mampu melewati itu. Sulit, sungguh-sungguh sulit. Sulit, itu sangat sulit saudara-saudara. Abraham ketika Tuhan bilang, aku minta kamu persembahkan anakmu bagiku ya Abraham. Saya ketika baca ini dan saya merenung kok rasanya nggak masuk akal sekali saudara-saudara. Sepertinya Abraham ini kalau dipikir-pikir seperti orang gila. Pada malam hari Tuhan bilang, Abraham, aku minta kamu persembahkan anakmu. Kemudian ayat selanjutnya firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar Abraham bangun, kemudian dia membelah kayu, dia perintahkan dua pembantunya dan mereka segera berkemas-kemas dan berangkat untuk mempersembahkan Ishak. Secara logika saudara-saudara, di sini memang tidak ada cerita yang lebih mendetail saudara-saudara. Ketika Abraham mendengar suara Tuhan, tidak ada kisah tentang Sarah di sini saudara-saudara, tidak ada. Tetapi
Tapi saya percaya, apakah mungkin Abraham tiba-tiba dia langsung pergi tanpa pamit sama istrinya? Tidak mungkin. Apakah rencana ini diam-diam di hatinya, kemudian dia tanpa sepengetahuan istrinya? Tidak mungkin. Cuma tidak ditulis. Dan ketika Tuhan bilang, Abraham, aku minta anakmu persembahkan. Apakah di hati Abraham sedikit tidak ada perlawanan? Saya merenung dan saya merenung. Apakah waktu malam itu begitu Abraham mendengar, kemudian dia mendekati Sarah dan Abraham bilang, "Ma, Tuhan bilang sama saya supaya kita mempersembahkan anak kita yang satu-satu itu." Apakah istrinya bilang, "Pak, Papa nggak salah dengar? Jangan-jangan itu suara setan, Pak." Bisa. Ini kisah nyata dalam Alkitab, cuma tidak diceritakan terlalu detail. Tapi ini nyata, pengalaman Abraham dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Amin. Kalau Tuhan itu kelihatan, dia datang, ini saudara-saudara masuk akal. Tapi ini kisah manusia yang natural berhubungan dengan Allah yang supranatural. Bisa nggak orang salah mendengar suara Tuhan? Bisa, saudara-saudara. Kalau salah mendengar suara Tuhan, berarti itu bukan suara Tuhan. Tapi Abraham tidak salah mendengar suara Tuhan. Ketika dia dengar, Tuhan minta anak kita. Dan malam itu saya yakin kalau Abraham ngomong sama istrinya, mereka berdua menyediakan waktu dan merenung dan menyiapkan hatinya, dan keputusan yang mereka ambil, ya udah kita sepakat. Untuk mengambil itu pun saya kira mereka menyiapkan imannya. Ya, kita kan hambanya Tuhan, kita kan utusan Tuhan. Masa Tuhan salah dalam tuntunannya? Nggak mungkin salah lama. Mungkin mereka sedang nego satu sama lain. Tetapi saya yakin Abraham selalu teguh di dalam dengar suara Tuhan. Dan dia pasti selalu bilang, Tuhan nggak pernah salah, nggak mungkin salah. Kalaupun Abraham Allah minta anak kita yang satu, untuk menunggu Ishak saja kita butuh berapa tahun, dan Tuhan minta juga dia sekarang. Nggak mungkin Tuhan salah dan tidak mungkin dia jahat sama kita. Saya yakin itu pegangan Abraham yang paling kuat dalam hidup. Amin. Dan malam itu hati mereka disiapkan, oke, siap, dan mereka punya ketaatan total kepada Tuhan tanpa ada gejolak dalam hati. Amin. Tanpa ada sedikit gejolak dalam hati, tanpa ada beban sedikit dalam hati, tanpa ada keraguan sedikit dalam hati. Abraham sungguh-sungguh sukacita untuk melakukannya. Ini luar biasa. Kalau Abraham masih ragu-ragu, dia masih terlalu sayang sama Ishak, pasti dia ketika dia jalan, pasti dia tidak lancar perjalanannya. Tapi karena Abraham sudah melepaskan semuanya dan dia sukacita. Amin. Dia sukacita melakukan. Mereka taat tanpa beban. Amin. Kalau kita disuruh untuk melakukan, sebenarnya ada dua hal begini. Abraham itu kan disuruh melakukan. Sebenarnya yang lebih parah itu Ishak. Kenapa? Ishak itu korban. Abraham bukan korban. Yang menjadi korban itu Ishak. Abraham itu cuma pelaku. Tapi yang korban itu Ishak.
Sebenarnya Abraham untuk melakukan itu gampang. Gampang sebenarnya buat Abraham. Bu, saya nggak mati. Yang mati adalah Ishak. Tetapi korban yang paling menderita itu Ishak. Kalau kita disuruh Tuhan melakukan sesuatu, kalau cuma melakukan, sebenarnya itu lebih mudah daripada kita yang dieksekusi. Sebenarnya bagi Abraham itu lebih mudah daripada Ishak. Bebannya Ishak, kalau Ishak tahu loh ya waktu itu, kalau Ishak tahu sebenarnya bebannya Ishak itu lebih berat daripada bebannya Abraham. Betul tidak? Lebih berat. Tetapi tahukah saudara, untuk Abraham saja sebenarnya, kalau seperti cerita tadi, itu berat awalnya. Bagaimana dengan Ishak? Kalau tidak disertai rasa cinta akan Tuhan, ini mustahil. Mustahil. Dan ketika di tengah jalan saudara-saudara, bujangnya ditinggal di situ 2 orang, kemudian Abraham dengan Ishak jalan berdua. Kalian tinggal di sini ya, saya sama Ishak akan mempersembahkan korban ke sana. Kemudian mereka jalan. Firman Tuhan berkata 3 hari, pada hari yang ketiga itu. Kemudian di tengah jalan, ketika jalan berdua Ishak sama bapaknya, Ishak bilang apa? Bapak, ya anakku, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api. Kita mau mempersembahkan korban bagi Tuhan ya Pak? Iya. Tapi di mana korban yang akan kita persembahkan? Sebenarnya Abraham menjawab itu seperti apa? Abraham bilang, Allah yang akan menyediakan anakku. Ini cerita yang sangat spektakuler, saudara-saudara. Ketika saya membayangkan saudara-saudara, ketika Ishak berjalan dengan bapaknya, saya membayangkan bahwa Ishak ini begitu dekat sama bapaknya. Bapak, dia bilang, saya membayangkan kalau istri saya pergi keluar kota, yang di rumah hanya saya dengan Ola. Beda ketika kami bertiga di rumah dan ketika kami berdua dengan Ola. Kalau saya dengan Ola berdua di rumah, saya bisa melihat dan merasakan bahwa Ola itu begitu dekat dengan saya. Dia begitu bisa curhat dengan saya dan dia begitu taat sekali sama saya. Saya membayangkan Abraham ini dengan Ishak ketika jalan berdua, mereka saling ngobrol, saling mengasihi satu sama lain. Sayang, Abraham begitu sayang dengan Ishak, Ishak begitu sayang sama bapaknya, saudara-saudara. Dan Bapak, kita mau mempersembahkan korban. Yang kedua, saya melihat ada hal yang tersirat di sini. Apa yang tersirat? Ishak ini punya iman yang luar biasa hebat. Sekalipun tidak ditulis secara terang-terangan, tetapi secara tersirat terlihat Ishak ini imannya hebat luar biasa. Dia anak kecil, tapi imannya sungguh-sungguh layak untuk dikagumi. Ishak ini ketika dia ikut berjalan, sebenarnya bapaknya sedang mengajak, ayo nak, saya ajak kamu ikut pelayanan. Anak kecil diajak oleh bapaknya untuk melayani Tuhan. Dan saya melihat Ishak ini, dia senang sekali ikut melayani Tuhan. Senang sekali Ishak melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya amat-amati, ternyata Abraham ini kan bapak orang beriman. Bapak orang beriman ini, sebagai bapak, dia tidak gagal menanamkan iman terhadap anaknya. Saya kagum sama Abraham. Abraham itu berhasil mendidik Ishak menjadi orang yang takut dan cinta akan Tuhan. Imannya Ishak ini begitu luar biasa. Itu didikannya Abraham bapaknya sendiri. Bagaimana Abraham mendidik anaknya sehingga takut akan Tuhan? Saya percaya setiap kali Abraham mendengar suara Tuhan,
pengalaman Abraham dengan Tuhan itu nyata. Itu bukan dinikmati sendiri. Anaknya pasti dia ceritakan, anaknya melihat itu dan iman anaknya bertumbuh kuat. Dan bagi Ishak, Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang tidak dia kenal, melainkan Tuhan itu bagi dia itu hidup nyata, benar. Itu bagi Ishak. Jadi walaupun Ishak masih kecil, tapi imannya terhadap Tuhan itu tidak diragukan sedikit pun. Hebat ini Ishak. Dan ketika dia berjalan bersama bapaknya, dia seperti ada rasa bangga melayani Tuhan. Ada banyak orang yang tidak bangga melayani Tuhan. Ada banyak anak hamba Tuhan tidak bangga jadi anak pendeta. Ada banyak anak-anak tidak bangga kalau bapaknya melayani Tuhan. Tapi Ishak ini dia begitu bangga melayani Tuhan dan dia bersama bapaknya. Kenapa Ishak bangga? Saya mengamati gini, Ishak itu dia begitu cinta akan Tuhan, dan ketika dia ingin ikut melayani Tuhan, dia merasa begini, oh saya ternyata bukan hanya sekedar ikut melayani Tuhan, tapi saya ikut untuk mempersembahkan korban, bahkan bukan untuk mempersembahkan korban, sayalah persembahan itu bagi Tuhan. Ishak tidak tahu bahwa dia akan dipersembahkan, tetapi di hatinya Ishak, akulah persembahan bagi Tuhan. Tapi bukan berbicara tentang korban bakaran. Ketika dia ikut melayani Tuhan, sebenarnya dia sedang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Amin. Ketika kita melayani Tuhan, kita bukan sekedar memberi buat Tuhan, tapi kita sebenarnya kita juga adalah persembahan itu sendiri. Amin. Kalau memberi persembahan kan ini persembahan kemudian dikasih, kemudian berarti beda. Ada dua hal yang berbeda. Ini persembahan dan ini hidupku. Kalau melayani Tuhan, Ishak ini dia bukan hanya memberi, tapi hidupnya adalah persembahan itu sendiri. Amin. Dan ketika kita lihat kisahnya di atas Gunung Moria, saya kagum saudara-saudara. Kemudian mereka menata tempat itu, kayu, kemudian firman Tuhan kok begitu gampang bilang, lalu Abraham mengikat tangan Ishak. Di mana ceritanya? Kadang saya membayangkan begini, ketika mezbah sudah disusun seperti ini, apakah ketika Ishak itu menghadap ke sana tiba-tiba Abraham langsung tangkap tangannya? Iya kan? Langsung diikat sebelum dia kabur? Mungkin. Kalau begitu tiba-tiba ditangkap tangannya sebelum dia kabur, kemudian dia meronta-ronta, dia bilang, "Papa, jangan siksa aku." Kemudian ketika ditaruh di atas itu, kemudian dia melawan di situ, mungkin itu terjadi. Tapi itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi, pasti bukan persembahan yang berkenan buat kepada Allah. Amin. Kenapa Ishak nurut? Apakah kira-kira Abraham ngomong nggak sama Ishak? Dilema kan? Sebagai orang tua, Abraham ngomong sama Ishak. Dilema enggak? Makanya ketika di jalan, mana korbannya Pak? Kalau Abraham bilang, kamu bisa gagal perjalanan ke sana, saudara-saudara. Kalau dia pulang, katanya, papa jahat. Gagal sudah rencana. Tapi di jalan Abraham memutuskan, saya nggak mau bilang ke dia. Saya bilang, Bapak yang sediakan. Kalau Bapak yang suruh, pasti dia yang sediakan. Apakah Ishak tahu bahwa dia akan dipersembahkan? Belum tahu. Ketika semua sudah disusun, mungkinkah Abraham ngomong sama Ishak,
yang saya yakini. Setelah tersusun rapi, kemudian Abraham panggil Ishak. Nakku, sini nak. Tadi kan kamu tanya di jalan, di mana persembahan? Kamu sayang sama Tuhan gak, Sak? Papa sayang sama Tuhan, Pak. Kamu lihat enggak selama ini Papa sama Tuhan? Dengar suara Tuhan. Nyata enggak? Nyata, Pak. Ketika Abraham ngomong seperti itu menjelaskan, kemudian sebenarnya tadi malam itu Tuhan ngomong sama Papa. Bilang apa, Pak? Tuhan bilang, persembahkan anakmu Ishak. Tuhan sayang sama kamu, nak. Makanya Tuhan minta kamu. Mungkin dia bilang begitu. Tapi yang jelas, Ishak menyiapkan hatinya, imannya, bahwa Ishak itu orang yang cinta Tuhan. Dan dia bilang, aku cinta sama Tuhan, aku siap untuk Tuhan. Kalau bukan iman yang luar biasa, tidak mungkin bisa terjadi. Tapi Ishak akhirnya menyerahkan. Ketika diikat, dia nurut. Dan ketika ditaruh, ketika Abraham mengangkat pisau di tangannya, kira-kira Ishak lihat enggak pisau itu? Kalau dia lihat, ngerindah. Kalau kepalanya ke bawah, tangannya di atas, dia masih bisa berdoa, oh Yerusalem. Tapi kalau dia menghadap ke atas, tangannya diikat, kemudian diangkat pisau. Butuh iman 2 kali lipat. Menjadi martir. Kalau dia sudah dewasa seperti kita, jadi martir mungkin mau apa boleh buat. Tapi ini masih anak kecil. Kalau dia siap jadi martir, itu artinya imannya luar biasa. Makanya Alkitab selalu bilang, Allah orang yang hidup itu Allah orang 3 generasi. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Di Alkitab ini selalu disampaikan firman Tuhan, ini orang yang hidup. Bagi Tuhan ketika mereka mati, mereka tidak mati, mereka tetap hidup, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena imannya sungguh-sungguh luar biasa. Amin. Amin. Dan yang terakhir, ketika Abraham taat, itu sebabnya ada mukjizat. Kalau misalnya Abraham tidak berani melakukan itu, tidak akan pernah ada mukjizat. Amin. Tidak akan pernah ada mukjizat. Memang untuk menerima mukjizat itu ada harga yang dibayar. Haleluya. Amin. Di ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang begini. Ketika Abraham mengangkat pisau, malaikat bilang, Abraham, jangan bunuh Ishak. Aku sudah tahu hatimu. Aku sudah tahu imanmu. Kamu tidak segan-segan mempersembahkan anakmu. Bahkan saya ketika menyiapkan ini, saya justru ada mengimajinasikan, Bapak Ibu Saudara. Gimana imajinasinya? Imajinasinya begini. Ketika Abraham, dari sejak malam itu Tuhan ngomong, Bapa, Yesus dengan Roh Kudus di sorga itu saling ngobrol, mereka rapat, dia bilang, kita mau uji Abraham, kita minta anaknya, mau nggak? Kemudian nanti kamu bagiannya ngomongnya, bilang sama Abraham. Kemudian nurut. Wah, mereka bertiga di sorga, dia lihat, nurut itu, nurut Abraham, mau itu, mau. Dia lihat seperti nonton sinetron, lihat, nurut, dia bangun pagi-pagi, dia sudah menyiapkan, mau berangkat. Roh Kudus bilang sama Yesus, nurut itu, nurut. Kemudian jalan.
Kemudian ketika jalan Ishak dengan Abraham menuju Gunung Moria, ketika Ishak bilang, "Pak, di mana persembahannya?" Yesus, Roh Kudus dengan Bapa di sorga bilang, Ishak bertanya, nanti Abraham jawabnya gimana itu ya? Allah yang menyediakan. Puji Tuhan. Puji diriku ya. Saya membayangkan seperti itu, saudara. Dan ketika terus berjalan, Allah yang Tritunggal itu dari sorga, dia sedang melihat Abraham, kebanggaannya ini. Dia lihat, wah, dia ikuti terus perkembangannya. Kemudian mereka rapat lagi di sorga. Dia bilang, Bapak, dia bilang kepada Yesus, kepada Roh Kudus, ternyata Abraham itu nurut sampai di sini, belum sampai ke Gunung Moria. Gimana nanti kalau sampai di sana ternyata dia sungguh-sungguh mengorbankan? Gimana? Apa yang kita apa solusinya? Gimana nanti kalau Ishak dibunuh? Kemudian Yesus bilang, gini aja, kita siapkan domba. Kita siapkan domba. Nanti kalau dia sampai angkat tangan, langsung kita suruh malaikat stop. Kemudian suruh lihat belakang, domba sudah ada. Saya mengimajinasikan seperti itu, saudara. Kemudian begitu Abraham mengangkat itu, kemudian malaikat langsung bilang, Abraham stop, jangan bunuh itu, lihat ke belakang. Kemudian malaikat bilang, Abraham, kamu layak diberkati. Amin. Bahkan ayat terakhir, Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Kenapa demi dirinya sendiri? Kalau kita bersumpah demi siapa? Demi Tuhan, demi langit dan bumi. Kalau Tuhan bersumpah sama siapa? Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Dia. Itu sebabnya aku bersumpah demi diriku sendiri akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Amin. Aku sudah tahu hatinya Abraham. Aku sudah tahu dia tidak mungkin meleset kalau aku berkati dia. Aku tidak salah kalau memberkati dia. Kalau aku percayakan kepada dia berkat, aku tidak mungkin rugi. Karena dia orang yang jujur, dia orang yang taat, dia orang yang bisa mengelola apa yang aku berikan kepada dia. Keturunanmu akan banyak. Semua bangsa di bumi akan diberkati lewat keturunanmu. Berkat itu diterima karena dia lulus ujian. Amin. Itu sebabnya dia dapat gelar Bapa orang beriman. Gelar itu bukan diterima dari orang, tapi itu adalah hasil perjuangan sendiri. Dulu ketika saya di Bandung, Bapak Ibu Saudara, dulu kami sering renang di kolam renangnya Kopassus. Kolam renangnya Kopassus itu dalamnya luar biasa, saudara-saudara. Dan Kopassus itu di sini ini ada penghargaan wing. Ternyata saudara-saudara, untuk mendapatkan wing itu tidak mudah. Caranya untuk mendapatkan wing itu dilemparkan di kolam renang yang begitu dalam. Setelah jatuh di lantai, kemudian disuruh ambil selam, kemudian dia lompat, kemudian dia selam sampai ke bawah, kemudian dia ambil. Kalau dia berhasil, dia bawa ke atas, kemudian dia bisa pakai wing. Tapi banyak orang yang tidak sanggup untuk mengambilnya ke bawah terlalu dalam. Bisa mati, saudara-saudara, kalau dia tidak bisa ambil. Jadi ketika mereka ada yang pakai wing, yang lain sudah tahu, untuk mendapatkan wing itu setengah mati. Itu sebabnya ketika ada di sini, mereka layak untuk. Saya dulu pernah di kolam renang di Puring, itu kan ada di atas itu tempat lompat itu. Saya lompat dari atas, itu kan dalam sekali.
saya hampir mati. Hampir mati ini kenapa? Itu nggak sampai ke lantai untuk naik ke atas. Kalau sampai ke lantai kan bisa kita dorong dengan kaki dan cepat ke atas. Ini nggak nyampe ke bawah. Napas sudah hampir habis. Saya mau naik ke atas, masih jauh. Napas saya hampir habis. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Untung saya bisa naik ke atas. Jadi untuk ambil wing itu nggak mudah. Demikian Abraham, dia dapat gelar Bapak orang beriman. Itu mahal harganya. Amin. Mari kita datang kepada